teman-teman, kita langsung masuk game yang berikutnya teman-teman. Antara pasukan dari tim Dewo berhadapan dengan teman-teman dari tim Epos ya. Semoga aman-aman aja biar kita juga bisa lihat bahwa permainan yang sangat-sangat bagus dari kedua timnya yang akan bermain ya di game yang kali dan satu buah purple buff. Langsung juga mendapatkan seorang Mancha di sana, seorang Koze pun ada di bagian atas di sasar Koze mencoba memakai hero Moskov dan berhadapan langsung dengan seorang Kal. Kami mencoba memakai hero Mia dan cuma basic speed. Bisa XP lane, mencoba memberikan satu buah pressure berapa seorang Senso Maru yang juga harus membuat dirinya pun melakukan satu bola yang episode first ball pun terjadi. Maca melakukan pengambilan pertama, Batizi pun berhasil diamankan. Bikin KT mencoba memberikan pengambilan, harus sudah didapatkan dan seorang Kose harus mau diamankan. Kal membawa pengambilan pertama dengan satu buah Inspire, dia juga berhasil untuk langsung ternaik dan kita melihat pengejaran pun juga mulai terjadi. Cuman bisa XP pun mencoba mengejar seorang Sensomaru yang mungkin bisa diamankan kali ini. Satu buah pukulan yang cukup kuat apakah terjadi ke seorang Sensomaru yang mungkin bisa diamankan, tapi barrier pun dibuat. Mencoba untuk menghalau, cuma bisa XP yang harus kembali pulang ke arah belakang. Mencoba memberikan lagi satu landingan, tapi seorang Kaizen pun apakah berhasil selamatkan dengan darah tipisnya hampir saja ditumbangkan, tapi satu buah hujan meteor pun hampir juga berhasil terkonek untuk pasukan dari teman-teman Dewo dan masih juga berfokus untuk bisa melakukan sebuah landingan dan pertempuran ke area atas. Akankah terjadi? Koze masih memilih untuk bisa memainkan sebuah landingan. Mencoba untuk memberikan kasbo pengambilan pertama. Ternyata satu buff freeze pun langsung diaktifkan. Tapi Meteor S-nya harus malah gagalkan membuat seorang Fafu ya. Gagal dalam melakukan sebuah pengambilan dan harus berfokus kembali untuk bisa di area tengah game yang kali ini. Mencoba berfokus dari tengah dengan mencoba untuk memberikan sebuah clearance dan berhadapan dengan satu buah turtle yang kini akan diamankan. Oke, ada turtle dengan lebih cepat. Retribution pun terkonek dan Kal masih mencoba memaksakan berapa seorang disaster Koze yang saat ini sedang mencoba memberikan satu buah squishan, tapi seorang Ines Koze pun mencoba menangkal dengan sebuah badan di sana. Mencoba menjaga, tapi juga serang Fafu gagal untuk ikut dalam pertarungan, gak diajak. Di saat satu buah pressure pun juga dilakukan serang Batizi. Berhasil mendapatkan sebuah purple buff, tapi Mancha melakukan satu buah retribution langsung untuk bisa mendapatkan sebuah purple buffnya. Dan kita melihat pengambilan di area tengah kita akan mulai dilakukan, terus terjadi bahan dorongan dilakukan, implosion akan digunakan, masih belum memiliki sebuah ultimate di salah satu buah ultimate pun juga dilakukan langsung untuk seorang Parsha di sana. Vida Strike yang akan mencoba mengancam, tapi freeze pun kembali dibuat. Kaizen masih mencoba memaksakan, bahkan dengan satu buah freeze tambahan dengan pasif yang harus hilang, membuat seorang Fafu pun diamankan. Dan kita melihat di bagian XP lane, pertarungan dari kedua XP lane yang sama-sama unjuk gigi ya. Mencoba untuk memenangkan kasbo pertarungan seorang Sensomaru. Mencoba memberikan satu buah pukulan kelak untuk ke arah seorang cuman bisa XP. Dan juga masih mencoba memberikan sebuah attack speednya. War Charge pun terkonek, hilang sudah bayangan, cuma bisa XP, masih mencoba memberikan satu buah manuver dengan bayangan dan seorang Senso pun gak bersiap, harus malah terpick off dan dorongan pun masih juga terjadi. PPMS Koze pun harus berhati-hati, gak ada bantuan yang membuat dia pun juga harus malah ditumbangkan kali ini. Disaster Koze masih sibuk dari tengah, harus mengalami sebuah kesulitan. Berikutnya pemain yang mulai datang, seorang Disaster Koze pun apakah berhasil untuk melakukan sebuah tumbangan. Disaster Batizi harus malah berhasil diamankan dan satu buah manuver dengan langsung mencoba menjadi seorang burung ya Kaizen. Seperti mencoba untuk bantu lagi ya serangan-serangan yang akan dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Dewo ya. Kayaknya Dennis abis giba katanya, bejir. Pas banget. Kaulip dari tadi disanjung-sanjung sama Dennis. Katanya Dennis mau tepat dinikahi. Bejir. Karena ternyata masih bersimpulan dengan darah yang tipis dan Maca gagal melakukan satu bola nasibnya, tapi dengan dorongan tambahan Batizi akan berhasil tumbangkan bersama dua pemain yang akan mencoba memberikan sebuah pengejaran. Kal apakah berhasil pulang? Recall pun dilakukan bersama dengan satu Vida Strike yang juga mencoba diaktifkan, tapi Kaizen pun juga berhasil diamankan. Tapi turtle-nya akankah ini dipegang oleh pasukan dari teman-teman tim Dewa dengan harus malah digagalkan zoning yang cukup kuat dari pasukan tim Epos. Sepertinya membuat pasukan dari tim Dewa pun gak berani
untuk bisa mengambil turtle dengan beberapa pemain aja, dan MNS Koze sangat tunggu mencoba berikan dorongan. Impulse sempat terjadi tapi ada pemain di sana mencoba datang memberikan sebuah bantuan seorang Distasar Koze. Apakah berhasil menangkap seorang MNS Koze yang ternyata harus ditumbangkan. Bahkan satu buah pick up pun seperti akan kembali terjadi. Tembakan pun sudah berhasil dikirimkan, tapi Koze, oh my god, what? Berhasil ternyata pulang. Bersama Casey yang mencoba memberikan sebuah bantuan lebih, harus malah berhasil diamankan, dan Kal menambah satu buah pick up. Aku curiga pantas ini kuping panas. Nah, tenangkah kalau Dennis kesini? Pasti Kaolip dipuji-puji katanya. Kaolip sering bikinin Dennis makanan ya. Kita lihat satu buah turret pun kini juga akan mencuri hancurkan lagi garis tengahnya, dan outer turret berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Epos. Aku anak baik-baik. Nah, bener Den, tenang Den, aku bantu Den. Asal nanti aman aja Den ya. Kita lihat landingan masih juga dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Epos, dan Punggol sebenarnya udah cukup mereka dapetin sih. Dengan udah dapatnya 2 turret dan udah berhasil mendapatkan 6 pick off, meskipun dari segi pengambilan dari pick off yang pemain ya ini masih belum terlalu banyak dan belum bisa cukup jauh untuk bisa meninggalkan pasukan dari teman-teman tim Dewo ya. Yang juga masih cukup cepat juga untuk bisa memberikan sebuah pengacuran ke arah bawah, dan akhirnya turret pertama dari pasukan tim Dewa pun berhasil didapatkan. Dan tadi ini ya sebuah replay ya yang berhasil terekam dengan adanya bukan Lord, tapi tadi pergerakan dari seorang Uze ya yang berhasil untuk selamat dari serangan yang hampir saja membuat dirinya pun ditumbangkan ya. Wah, ini dia sebuah momen yang sangat manis terekam dengan Spear of Destruction yang langsung dilempar dan membuat Uze pun selamat ya. Wah, luar biasa sih teman-teman ya. Dan kita akan langsung masuk lagi dalam sebuah pertandingan yang terjadi, apalagi dengan seorang Vincate. Dan sepertinya akan coba memberikan satu pengancaran keluar dari tengahnya. Satu bagi laser pun dibuat, tapi nggak cukup mengancam. Oh, kena freeze. MNS Koze dorongannya mencoba untuk menghasilkan sebuah pengambil karena wave minion di saat satu buah purple pun berhasil dicuri, dan seorang Manca harus tanpa purple buff, harus membuat dirinya pun boros seperti untuk bisa lebih mobilitas, dan adanya satu buah Thunder Belt ya. Yang kini juga akan mencoba diamankan seorang Vincate, mencoba mendapatkan satu buah turtle, berhasil diamankan. Koze pun menyerang, Warkas pun sudah berhasil diberikan. Terus seorang Koze pun juga malah berhasil memberikan sebuah spirit tambahan, dan Vina Strike pun juga dilakukan bersama turtle yang juga berhasil diamankan. Retribution from Mancha mendapatkan turtle yang berikutnya. Bersama Koze juga masih berlanjut dengan satu buah pick off yang berhasil terkonek. Cuma base Lenka juga akan mencoba ditumbangkan. Di saat lane pun dijalankan, clearance pun kini dilakukan, dan sebuah purple buff pun akan mencoba untuk seorang Senso dapatkan. Mencoba memberikan sebuah pressure lagi dengan bantuan seorang Distasar Koze, dan Vincate harus menggunakan satu buah Black Cast, tapi nggak cukup kuat. Untung saja masih sebuah barrier, tapi malah mencoba memaksakan dengan satu Spear of Destruction, dan pertempuran pun masih terjadi. Namun Koze yang malah berhasil memenangkan pertarungannya kali ini bersama dengan satu buah Ores buff yang juga akan mencoba didapatkan. Tapi seorang MNS Koze pada di sana mencoba mengcover dengan mencoba menjadi sebuah badan, tapi Manca pun bergerak di arah bawah. Freestyle seperti berhasil untuk dilakukan, dan Manca masih selamatkah? Dikejar oleh pemain dan mulai sekar darahnya kali ini, dan harus malah terkena eliminasi dengan satu bangkok lagi, dan sebuah tambahan pick off didapatkan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Epos di game yang kali ini guys. Sayang Mario bejil, jangan sayang aku guys, sayang dia aja, meskipun dianya sayang orang lain. Kosong kak katanya, ada di 9 guys kalau mau ikutan guys. Gila. Ini pertarungan dari kedua tim sama-sama oke, dan kayaknya mereka udah mulai belajar ya dari masa lalu ya teman-teman ya. Dengan permainan yang saat ini cukup kuat untuk bisa mereka dapatkan, dan tinggal kita lihat ya siapakah yang akan konsisten dari segi permainan, dan juga siapakah yang akan blunder nantinya, sehingga kekalahan pun harus tercipta untuk tim tersebut. Vincate masih juga mencoba memberikan satu buah Black Cast, tapi seorang MNS Koze juga mencoba untuk memberikan satu buah penjagaan, dan satu buah implosion pun langsung terkonek. Tapi seorang Carl masih sendirian mencoba memberikan satu buah pengambilan, tapi seorang Distasar Koze malah berhasil memberikan sebuah tambahan pick off dengan double kill juga terkonek dengan bantuan seorang Macet, karena pemain pun harus teramankan. Dan Hesco yang sudah baru berhasil diamankan seorang Carl ya.
Sehingga seorang Kal harusnya bisa menambah sebuah darahnya ya dengan basic attack yang akan dikeluarkan. Tapi dengan seorang Senso yang juga masih mencoba untuk kejar di sana, seorang cuman bisa XP-lan ya. Bener-bener ruangnya ketutup banget gak sih guys? Menurutku sih kalau kalian pakai hero Sun ya, buat bisa split push harusnya enak banget sih guys buat mainin turret ya. Cuma kita belum melihat karena Senso pun juga bermain cukup kuat banget. Mereka mobilitas banget. Bahkan Senso juga kali ini udah berhasil mendapatkan 4 assist meskipun belum sama sekali menumbangkan pemain ya. Tapi dari segi assist dan juga durability bisa banget dipaksain buat jadi tameng di bagian depan ya. Sehingga nggak terlalu berpengaruh juga ke arah seorang Eminence Koze yang menjadi roam di sana. Dan kalian mencoba ikut dalam pertarungan, dorongan, Skid Hammer pun diaktifkan tapi gagal mendapatkan pemain. Lordnya pun seratnya sudah mencoba diambil, Bogor manja pun dilakukan lagi tapi manuver hanya sebuah bayangan aja di sana. Dan Lordnya pun sudah mencoba didapatkan oleh teman-teman dari tim Dewa yang sepertinya berhasil mengambil Lord yang akan menjadi sebuah keuntungan di saat pasukan dari tim Epos pun harus malah mengalami sebuah kesulitan. Dan mereka pun harus bisa berfokus lebih bagus lagi untuk bisa mengangkat sebuah tim fight agar bisa mengamankan sebuah gamenya. Dan Genis One sudah berhasil mengamankan seorang Fafu yang juga akan terlibat dari peperangan yang sebentar lagi sepertinya kini akan terjadi. Dan dibantu dengan satu buah Spirit of Deduction yang gagal mendapat pemain, tapi satu bubble glacier pun juga berhasil dibuat dan gak berhasil membuat seorang Senso pun selamat KO. Masih survive dan turret yang di area bawah kita akan mencoba dihancurkan kalau seorang Disaster Koze di sana yang masih sendirian mencoba dibantu. Kaizen pun masih mencoba menjangkau dengan satu mobil Ice Track, mencoba memberikan satu efek zoning, memasangkan pasukan dari tim Epos pun seperti harus bisa mundur kali ini. Tapi malah pertemuan pun terjadi dan cuma basic telah memaksakan manuver dilakukan tapi nggak cukup kuat bertahan. Legendary pun didapatkan, bahkan dengan satu penambahan lagi sebuah pick off akan bisa dilakukan ke seorang Batisi yang seperti harus kesulitan. Bahkan dengan bantuan seorang Manche juga mulai datang, sebuah times offlet pun dilakukan dan satu Black Cat juga cukup Sigma, bahkan mencoba menambah lagi sebuah pick off-nya seorang Kal yang malah berhasil memberikan sebuah double kill. Tiga pemain dari pasukan tim Dewa pun harus melakukan yang langsung dan terlihat Spiro Abdurrahman pun kembali cukup ready dan Fafu pun hampir saya diamankan. Dan tombak langsung manis menancap ke arah seorang Fafu yang harus kini diamankan. Masih real ini yang sudah dijalankan tapi dengan satu Black Cast juga masih cukup kuat untuk seorang Finn mendapatkan poin kill. Dan pasukan dari tim Epos juga nggak mau kalah, mereka masih semangat mencoba untuk mengubah jalannya pertandingan dengan sebuah kemenangan yang mungkin bisa untuk mereka dapatkan. Sebenarnya dari segi pertahanan kita lihat seorang cuma bisa XP-lan seperti yang mempunyai sebuah peluang untuk bisa menghancurkan turret yang ada di area bawah. Bisa satu buah Rose Gold Meteor berhasil diamankan juga oleh Disaster Koze dan juga masih mencoba memberikan sebuah clearance kembali. Dan pertarungan sepertinya kini akan terjadi di saat seorang pemain bola terkena satu buah efek dari stun dan Bantici haruskah pulang. Di saat legendary dari seorang Disaster Koze pun didapatkan. Dan satu bola landingan pun juga mencoba dilakukan, mencoba mempermulus bola langkah untuk bisa membuat wave minion pun cukup mudah agar bisa masuk ke arah base dan akan menyulitkan pasukan dari tim Epos. Dari pasukan teman-teman Epos pun juga harus mencoba untuk lebih baik lagi. Mereka masih tertinggal 2000 gold dan menurutku sih masih bisa mengejar dengan pivot yang bisa untuk mereka kuatkan ya. Atau dengan seorangnya yang menjadi sebuah tumpuan dengan Epos yang sudah berhasil mendapatkan sebanyak 6 orang pemain. Vingite yang menjadi pemain yang sangat berbaik tapi harus juga berfokus untuk bisa mendapatkan sebuah Lord yang ada di area top lane kali ini ya. Pengen ikut tapi cuman 21 koin. Guys, ada yang mau bayarin 9 koinnya kah? Boleh tuh guys, kalau kalian ada yang mau bayarin teman-teman ya. Kita seorang Vingite mulai juga bersiap dengan satu buah barrier yang malah dibuat Vision. Ini terbuka kembali di saat pasukan dari teman-teman tim Dewa pun mencoba untuk mengambil satu bolotnya kali ini. Dan masih terkena satu efek stun. Seorang Sansomaru pun mencoba memberikan satu barrier, mencoba menghambat pergerakan yang mungkin bisa dilakukan. Tapi Tips of Blade pun dilakukan duluan, sehingga Implosion pun dan satu barrier pun malah berhasil diaktifkan. Dan seorang cuma bisa XP pun harus malah berhasil diamankan. Bahkan double kill terkait ke seorang Kaizen, tapi seorang Koze terlalu memaksakan di bagian depan sana hingga harus kini diamankan dan Lord pun mulai diambil alih. Apalagi dengan seorang Macha yang juga harus berhati-hati jika nggak ingin ditumbangkan di match yang akan menjadi sebuah keuntungan lebih untuk pasukan dari tim Epos melakukan pengambilan karena Lord. Di saat landingan cuma juga harus dilakukan oleh seorang Vingite yang juga mencoba menjatuhkan seorang Sansomaru yang harus pulang dari belakang. Dan satu hubungan manja pun dilakukan meskipun ada pemain yang di sana dalam freeze-nya.
yang menjadi sebuah ancaman jika pasukan dari tim Dewa pun terkena sebuah efeknya. Dan oh, Lordnya berhasil diambil. Uang berapa? 4.000 Bang Adi kalau mau main di match 9 guys. Lord berhasil diambil bersama dengan kenangannya ya. Kita lihat pasukan dari teman-teman tim Dewa pun mencoba untuk melakukan lagi sebuah pertahanan di saat pasukan dari tim Epos ya akan menjadi sebuah keuntungan jika mereka malah berhasil mendapatkan Lord dan akan mencoba untuk bersama dengan Lord yang akan berjalan. Dan juga lihat dari permainan seorang cuma bisa XP lane mencoba berfokus ke area bawah, lakukan satu buah split push, dan Carl masih menunggu di Banbers mencoba berhati dengan sebuah serangan, tapi seorang Fafu harus malah diamankan. Fafu mencoba memberikan sebuah teammate bergerak di area belakang, mencoba mengambil seorang Miskozi yang mungkin bisa diamankan tapi gagal dilakukan. Bisa satu buah split push pun langsung dilakukan dan membuat seorang Maca pun harus pulang. Dan permainan dari pasukan teman-teman tim Epos malah membuat mereka pun harus kehilangan 3 orang pemain karena nggak ada pemain yang ikut dari segi team fight, karena 2 orang pemain yang ada ya malah berfokus untuk bisa mainkan satu buah speed push, satunya juga mencoba melakukan sebuah bokongan ya. Kalau misalnya kalian ngebokong tapi tim kalian masih aman sih oke, cuma kalau misalnya enggak, wah ini bisa jadi kerugian ya. Dan ini lihat bokongan yang sudah berhasil terjadi dari pasukan berhubungan tim Epos, apakah langsung bahwa punishment akan dilakukan oleh pasukan itu dengan sebuah kemenangan yang mungkin bisa didapatkan seorang Koze pun diamankan. Terlalu gegabah di bagian depan harus malah menjadi sebuah pengambilan. Kosong. Mes berapa? Ada di mes 9 sisa 2. Di 9 sisa 2. Diskon. Gak bisa diskon guys. 9 sisa 2, 10 sisa 2, 11 sisa 2, 12 sisa 2. Itu guys. Nah, aku masih note dulu ya teman-teman ya. Di 11 sama 10 nggak tahu bisa ada atau enggak guys. Soalnya aku sampai jam 8 guys ini guys. Bentar guys. Lasa mau pakai slotnya Bang Afrian kah? Makasih infonya. Lo nggak mau main kah? Bejir. Kupikir. Lo. Sebuah turret pun juga berhasil dihancurkan di tengah. Pasukan tim Epos akankah langsung mencoba memberikan sebuah penghancuran ke arah sebuah turret yang ada di area sana ya. Oke Lasso, siap. Nanti itu habisin ya. Oke, nanti Lasso di game 9 ya. Kupikir Fari mau ikutan main, bejir. Gimana Ri, kuliahmu Ri? Wah, Fari. Udah semester berapa ya? Dewa versus Epos nih guys. Kita lihat dari permainan pasukan tim Epos. Sebenarnya mereka dengan poin kill yang gak terlalu banyak, tapi dengan gold yang semakin kuat ya, ini harusnya membuat mereka juga lebih pede sih buat ngambil Karawon. Tapi dengan adanya Lord yang ada di area bawah, pasukan dari tim Dewa pun mencoba untuk bersiap dalam melakukan sebuah pertempuran sepertinya. Dan kita lihat siapakah yang akan mencoba mendapatkan sebuah Lord. Spear of Destruction pun cukup ready. Di saat ini Koze pun malah berhasil melakukan pengambilan karena Lordnya di sana, dan sayang sekali pasukan dari tim Epos kehilangan Lord. Tapi malah mereka juga berhasil mendapatkan cukup banyak pick off. Double kill bersama seorang Fafu. Ini juga berhasil mendapatkan pemain. Musang MS Koze pun harus sendirian dan harus mundur ke belakang. Dan ini dia sebuah kesempatan untuk bisa mengambil satu buah game yang akankah langsung dilakukan. Dengan tas-tas yang cukup banyak juga harus bisa diperhatikan bahwa teman-teman dari tim Epos ya harus bisa mengambil sebuah kemenangan ya. Kalau misalnya enggak dan comeback lagi ini bakal sangat-sangat menyakitkan tentunya ya. Lebih menyakitkan karena comeback di saat udah tas-tas daripada melihat dia bahagia bersama orang lain guys. Dan ini dia pasukan dari teman-teman tim Epos yang sepertinya akan mencoba termasuk dengan satu Black Cats dan mencoba untuk memberikan sebuah pressure tambahan ke MS Koze yang kini harus sendirian. Implosion diaktifkan tapi base-nya pun mulai hancurkan. Kemenangan di depan mata untuk pasukan dari teman-teman tim Epos sepertinya akan terjadi di sana. Tapi Carl pun harus berhati-hati. Dan Moonlight pun hilang langsung begitu saja dengan satu buah pengambilan pick off yang terjadi. Dan bersama itu pasukan dari tim Dewa pun harus membawa Lordnya kali ini. Ini akan menjadi sebuah epic comeback yang juga akankah dibuat oleh pasukan dari tim Dewa di sana. Kan mereka
membuat pasukan dari Epos pun hanya tersisa 3 orang pemain. Dan ini bencana, ini bahaya, terlalu banyak tas-tas. Ini akan menjadi sebuah pukulan telak yang sangat berbahaya. Dan dengan dorongan dari seorang Enes Gozi juga mencoba dibuat, dengan satu buah video strike yang juga mencoba dilakukan, mencoba memberikan satu buah zoning. Pasukan dari tim Epos apakah mencoba untuk mundur di saat juga masih mencoba untuk berfokus dalam melakukan sebuah pengambilan pemain, tapi Tempest of Light pun berhasil terjadi. Dan pengambilan pemain pun juga berhasil dapatkan dengan seorang Bantis yang semalam berhasil tumbangkan. Double kill dilakukan, dan seorang cuma base PSP lain pun harus sendirian di salah satu base-nya pun berhasil dihancurkan. Dan epic comeback di match yang ke-7 lagi dan lagi didapatkan oleh pasukan dari tim Dewo di match yang kali ini, guys. Luar biasa. This is comeback ya teman-teman ya. Keren banget bro, bisa-bisanya comeback guys. Loh. Wah sayang banget, tapi mereka tadi minionnya keputus sih guys, makanya agak lama tadi ya. Wah, Nesra MVP dari seorang Koze dan juga Vinkite. Emang bahaya banget sih Bane satu ini ya. Wah, kelas bangku. Mantap ya, kita juga lihat sebuah replay tadi pada terekam dengan kemenangan dari pasukan teman-teman tim itu ya, teman-teman tim Dewo yang berhasil memberikan sebuah comebacknya dan mengalahkan pasukan dari tim Epos ya. Bama, kenapa tuh? Ya Hayu katanya berat Bane, gue katanya Nesra. Kok lu ganteng katanya. Aku nggak facecam guys. Tidak ada gombal-gombalan seperti itu teman-teman ya. Oke guys, kita langsung masuk ke game yang berikut. Terima kasih guys atas pujiannya teman-teman ya. Kita langsung gas ke game yang ke-8. Semoga bisa lebih seru dan let's go guys. Kita memulai lagi sebuah game yang akan terjadi untuk dua tim di match kali ini guys.